yang Allah jadikan sabab musabab berkumpulnya kita malam hari ini di dalam perkumpulan yang begitu luar biasa, yang penuh dengan keberkahan, memperingati hari lahirnya baginda Nabiuna Mustafa Kiai Haji Ainul Yakin selaku pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Kitab was Sunnah. Urang doakeun beliau sing panjang umur. Amin. Aya orang Sunda di bahasa Sunda seetik ya. Aya. Sunda. Seueur bahasa Sunda. Seur. Urang doakeun Kiai Haji Ainul Yakin mudah-mudahan sing panjang umur. Amin. Sing sehat. Amin. Sing barokah. Amin. Pondok pesantrennya sing manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang tidak saya lupakan, yang hadir malam hari ini dari kalangan bapak-bapak, dari kalangan anak-anak muda, dan pula dari kalangan emak-emak yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita haturkan malam hari ini, apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala mahalul qiyam, Allah kabulkan segala hajat kita. Amin. Allah kabulkan segala cita-cita kita. Amin. Dan mudah-mudahan malam hari ini Allah tanamkan terus di dalam hati kita cinta dan rindu terhadap baginda Nabiuna Mustafa. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang begitu luar biasa atas taufik yang dimana Allah berikan kepada hati-hati kita, sehingga Allah hadirkan kita untuk berkumpul di dalam perkumpulan yang begitu luar biasa. Kenapa kita patut bersyukur? Jikalau kita melirik ke belakang hadirin, berapa banyak ribuan jiwa bahkan miliaran jiwa yang belum Allah berikan nikmatnya rasa cinta dan rindu terhadap baginda Nabiuna Mustafa. Ini suatu kenikmatan yang begitu luar biasa, dan ini salah satu tanda alamatul iman, tanda orang-orang beriman kepada Allah. Dengan iman yang sejati kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang hatinya dipenuhi dengan cinta mahabbah terhadap baginda Nabiuna Mustafa. Sallu ala Nabiyina Muhammad. Sallu ala Nabiyina Muhammad. Karena kalau kita melirik ke belakang, berapa banyak manusia minal muslimin mu'minin, kalau kita lihat KTP-nya Islam, tapi mereka belum Allah tanamkan di dalam hatinya rasa nikmat cinta dan rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu, perkumpulan yang dimana kita berkumpul malam hari ini, apalagi di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabiuna Muhammad, berapa banyak masjid dan berapa banyak musola dan berapa banyak ma'ahid dan berapa banyak majelis taklim, bahkan rumah ke rumah dibacakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berkumpul? Sudah dipastikan 1000%, karena kita cinta bergembira dengan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, dan keutamaan anugerah yang paling hebat yang Allah hadiahkan kepada kita, wahai umat baginda Nabiuna Muhammad, yaitu hari lahirnya Rasulullah yang jatuh pada tanggal 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, dan detik-detik kelahiran waktu Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Wa qubailal fajri abrazat syamsul huda zaharal habibu mukarrama wa musona. Beberapa detik, beberapa saat sebelum datangnya waktu fajar atau waktu subuh, dilahirkan ke alam dunia
manusia yang teramat agung, manusia yang teramat istimewa, hadiah yang begitu luar biasa, anugerah yang begitu hebat, nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita wahai umat baginda Nabiuna Muhammad, hari lahirnya junjungan besar kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang muslim mukmin dianjurkan di dalam Al-Quran maupun dianjurkan di dalam sunnah patut untuk bersyukur dengan apapun apabila Allah berikan kepada kita segala nikmatnya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kita dianjurkan untuk bersyukur apabila kita mendapatkan nikmat. Benar. Cuma kebanyakan dari kita bersyukurnya kalau dapat duit banyak, syukurnya tak eling-eling. Apalagi dapat bini dua, luar biasa, syukurnya jukir balik para hadirin ya. Kita seorang muslim mukmin, dengarkan baik-baik. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad, kapanpun Anda mendapatkan nikmat, kapanpun Anda mendapatkan anugerah, entah itu dalam segi harta, entah itu dalam segi kesehatan, dalam segi bentuk apapun nikmat yang Allah berikan kepada Anda, kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita la tuhsa, yang artinya tidak bisa dihitung. Benar apa tidak, Pak? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau ada dari Anda ahli matematika, ahli perhitungan, demi Allah, jikalau kau memperhitungkan nikmat yang begitu luar biasa di dalam satu hari, satu malam, 24 jam untuk mempreteli satu persatu nikmat yang Allah berikan di dalam satu hari sahaja, la tuhsuha, walaupun Anda ahli di dalam bidang matematika atau perhitungan, kau tidak akan bisa memperhitungkan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum nikmat mata, Pak, benar apa tidak? Kalau nggak ada hitam-hitamnya tetap aja buta, benar? Benar apa tidak? Kalau nggak ada lensanya, ngelihat orang hitam sama ngelihat orang putih sama kurang, benar apa tidak? Itu baru mata. Belum nikmat hidung. Di dalam hidung Allah berikan lubang, lalu Allah titipkan oksigen. Kalau hidung lubang nggak ada oksigennya, piye, Pak? Benar. Belum nikmat mulut, nggak ada lidahnya, Pak, kayak burung beo, au. Berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang patut kita syukuri. Dan ingat, di atas nikmat segala nikmat yang paling besar yang patut kita akui lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fariha biha, barang siapa yang bergembira mengungkapkan rasa syukur atas hari lahirnya baginda Nabi Muhammad, bahwa mukminun taqi, itu contoh seorang mukmin yang sejati, yang dimana imannya masih menyala di dalam hati dan dadanya. Tapi barang siapa yang tidak ada rasa senang dan gembira, menganggap bulan Rabiul Awal seperti bulan-bulan lainnya, ditakutkan orang tersebut tergolong minal munafiqina wal fasiqin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jikalau kau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda, la azidannakum, bitauhid, pasti Allah akan tambah, tidak akan Allah kurangi. Tapi makna baliknya, Allah akan jejak Anda kalau Anda tidak bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda. Allah akan jejak Anda dan Allah akan hinakan Anda dan Allah akan kerdilkan Anda. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berarti sekarang kita paham
bahwa hari lahirnya baginda Nabi Yuna Muhammad suatu kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita wahai umat baginda Nabi Yuna Muhammad. Setuju apa tidak? Bapak-bapak setuju apa tidak? Pak, mau lanjut apa mau udahan? Mau lanjut apa mau udahan? Yang tidur gue doain bisulan 7 hari 7 malam, gue gak tanggung jawab. Masih semangat gak Pak? Masih semangat gak? Pak, Abah, sampai kapan Pak? Gak apa-apa, mau ngasuransiin pita suara gue gak apa-apa. Kalau diasuransiin sih gak apa-apa, kan besok gue ada acara lagi. Belum hari Rebo gue Jawa Barat sampai ke Tegal Pak, diasuransiin ya. Kalau enggak dosa Bapak. Gue siap sampai subuh di sini. Dengarkan baik-baik. Sampai mana? Gara-gara Bapak tuh jadi gue. Sampai mana tadi ceramahnya Pak? Sampai subuh iklan. Sebelumnya Pak, sampai mana sebelumnya? Tanggung jawab dong Pak. Sampai mana tadi? Nikmat yang paling agung yang Allah hadiahkan kepada kita wahai umat baginda Nabi Yuna Muhammad. Ingat hari kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad. Setuju apa tidak? Saya nanya, setuju apa tidak? Setuju. Kenapa hari kelahirannya beda? Bukan hari dibangkitkan baginda Nabi Yuna Muhammad menjadi nabi dan rasul. Dengarkan baik-baik. Kalau tanpa ada hari lahir baginda Nabi Yuna Muhammad, rentetan keistimewaan tidak akan terjadi pada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi setar kelahiran Rasulullah, rentetan kenabian, rentetan mukjizat, rentetan wahyu Allah anugerahkan kepada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad. Lalu Allah wariskan kepada kita. Dan berapa banyak anugerah kita dapat, berapa banyak rahmat yang kita dapatkan. Berkah siapa? Berkah siapa? Karena siapa? Sebab siapa? Junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kembali, dengarkan baik-baik. Nikmat yang paling agung, anugerah yang paling besar, fadl, keutamaan yang paling istimewa yang Allah hadiahkan kepada anda wahai umat Muhammad, ismaul karam. Bagi anda yang masih tersimpan di dalam hati anda rindu kasih dan cinta terhadap baginda Nabi Yunal Mustafa, bagi anda yang masih merenungkan bagaimana cinta kasih Sayyidina Muhammad yang sudah menghabiskan untuk anda harinya, waktunya, jamnya, pagi, siang dan malam, beliau sumbangkan untuk kita, demi kita dan untuk kita semua selaku umatnya. Anugerah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita wahai umat Muhammad, karamah dan keutamaan yang paling istimewa yang Allah hadiahkan kepada kita wahai umat Muhammad, hari lahirnya junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu alaik min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Bapak-bapak ada yang congean nggak di sini? Gue nanya, bukan ngeledek. Sehat telinganya, semua sehat? Ibu-ibu telinganya secara rehat nggak? Ibu-ibu udah budak bisu lagi. Gue tanya nggak menjawab. Ini secara rehat bapak-bapak telinganya? Benar. Kalau sehat gue nya senang dan gue nya semangat. Jangan muka tok melongo, telinga ketutup, ini yang bikin repot nanti. Secara rehat ya telinganya ya. Sehat. Kita lanjut, oke? Lanjut. Dengarkan baik-baik. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu alaik min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu alaik, semua wahai Muhammad telah aku paparkan,
dan aku jelaskan alaih kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Aku paparkan di dalam Al-Quran, telah aku paparkan di dalam wahyu, telah aku paparkan di dalam mushaf kalamullahil malikil a'la. Apa yang kau paparkan wahai Allah? Min amba'ir rusul, dari cerita para rasul dan nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Dengarkan baik-baik ya Muhammad, alaik telah aku paparkan dan aku ceritakan di dalam Al-Quran kalamullahil malikil a'la. Apa yang kau paparkan, apa yang kau ceritakan wahai Muhammad, min amba'ir rusul, dari cerita para rasul dan nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Kita lihat di dalam Al-Quran ada tidak cerita Nabi Allah Adam, Pak? Pak, yang suka baca Quran pasti ngejawab, yang muka-muka koran gak bakal ngejawab. Ada gak di dalam Al-Quran cerita Nabi Allah Adam? Ada. Dengan Siti Hawa, lalu memakan buah khuldi, diturunkan ke alam dunia yang penuh dengan duka dan musibah. Ada apa tidak? Sehingga timbul benjolan di leher laki-laki, lalu timbul halil libur, yaitu haid bagi anak keturunan Hawa. Ada apa tidak cerita di dalam Al-Quran? Ada apa tidak? Gara-gara buah khuldi, Pak, timbul lak-lakan. Bapak-bapak tahu lak-lakan? Naon ya? Jakun ya? Ya udah, yang penting benjolan lak-lakan jakun naon wae dah. Aya bapak-bapak lak-lakan. Aya. Anu teu aya dengan penuh hormat balik. Berarti bukan keturunan Anda. Jangan-jangan keturunan Sulawesi sono ya. Di dalam Al-Quran ada tidak cerita Nabi Allah Musa alaihi salam bersama musuhnya Fir'aun la'natullah, seorang raja pemerintah yang zalim, sehingga ditenggelamkan di tengah-tengah sungai Nil. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Isa. Ada apa tidak? Yang dilahirkan tanpa seorang bapak, kun fayakun, dengan dasar ketentuan dan qada ilahiyah, sehingga terlahir seorang laki-laki yang dibangkitkan menjadi nabi dan rasul, ismuhu Isa bin Maryam. Ada apa tidak? Di dalam Al-Quran ada tidak cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam? Pak, ada apa tidak? Ayah apa Allah? Ayah. Amun ayah omongkeun, amun Allah. Ayah apa Allah? Ayah. Siapa berokok kabeh? Ayah apa Allah? Ayah. Ayah. Di dalam Al-Quran ada tidak cerita Nabi Allah Ibrahim? Ada. Nabi Allah Ismail? Ada. Nabi Allah Yusuf? Ada. Wa kullan naqussu alaik min amba'ir rusuli man nusabbitu bihi fu'adak. Semuanya sudah aku paparkan wahai Muhammad di dalam Al-Quran. Min amba'ir rusul, cerita para nabi dan rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Aku ceritakan cerita Adam, aku ceritakan cerita Nuh, aku ceritakan cerita Idris, aku ceritakan cerita Yusuf, aku ceritakan Musa dan Isa, Ibrahim dan Ismail. Yang menjadi pertanyaan, Pak, apa hikmah yang dimana Allah paparkan cerita para nabi dan rasul di dalam Al-Quran sebagai wahyu mu'jizat yang paling agung dari mukjizat baginda Nabi Yuna Muhammad? Apa hikmahnya? Dengarkan baik-baik. Manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan iman yang ada di dalam hati dan jiwa wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba dengarkan baik-baik. In kuntum muhibbin li Rasulillah, jikalau masih terselip di dalam hati dan jiwamu cinta dan rindu terhadap baginda Nabi Muhammad bin Abdullah
hikmah yang dimana Allah paparkan di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi sebelum baginda Nabi Muhammad, untuk memantapkan iman yang ada di dalam hati dan jiwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana dengan kisah junjungan besar kita Nabi Muhammad? Paham sampai di sini? Paham nggak Pak? Insya Allah. Pak, paham nggak? Capek aingnya. Paham nggak? Benar. Nih dengarkan saya orang. Jikalau kisah para nabi-nabi terdahulu bisa memantapkan iman Sayyidina Muhammad, coba Anda pikirkan baik-baik. Bagaimana dengan kisah, cerita, sejarah junjungan besar kita Nabi Muhammad, Habibullah, Nabiullah, Tabibullah, Al-Hadi, Al-Mujtaba, Al-Mughaffa, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Sedangkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ini dengerin baik-baik. Nabi berkata, tahaddusan bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa kata Nabi? Aku tuannya anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Aku tuannya anak keturunan Adam. Di dalam riwayat lain, baginda Nabi Muhammad bersabda, ana sayyidul awwalina wal akhirin. Aku tuannya, pemimpinnya umat terdahulu sampai nabi-nabinya, dan umat setelah aku sampai datangnya hari kiamat, aku tuannya. Di dalam riwayat lain Nabi bersabda, Adam wa man dunahu tahta liwa'i ghada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Idris, semua para nabi dan rasul akan berada di bawah benderaku kelak di padang mahsyar di hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang diungkapkan oleh Nabi untuk mengenalkan kepada kita siapa sosok panutan yang teramat istimewa, siapa sosok panutan yang wajib kau cinta. Jangankan kau korbankan harta, nyawa pun kau sumbangkan selama untuk Sayyidina Muhammad. Keberuntungan dunia dan akhirat, tidak ada kata rugi untuk Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jikalau cerita nabi-nabi terdahulu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa bisa memantapkan iman Sayyidina Muhammad, bagaimana dengan cerita manusia yang teramat mulia di hadapan Allah? Bagaimana kita mendengarkan sejarah manusia yang teramat agung kedudukannya di hadapan Rabbul Alamin? Tak kala para sahabat berbisik-bisik tidak jauh dari baginda Nabi Muhammad, sahabat berkata, Isa mendapatkan julukan Ruhullah, Musa mendapatkan julukan Kalimullah, Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, melirik baginda Nabi Muhammad lalu berkata, wa ana Habibullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jikalau Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Ibrahim Khalilullah, wa ana Habibullah, aku kekasihnya Allah. Dan kalimat Habib di atas kedudukan kalimat Khalil. Khalil kekasih, tapi yang lebih tinggi Habibullah, kekasih Allah yang paling tinggi di hadapan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengarkan ya, arek dahar apa arek daang Pak, entos dahar tuh Pak, engke mun hadir maulid daang heula di mah ya, muka tahan makan supaya di dia loba. Benar, amun aya maulid geus moal dahar di imah, asal dahar di dia cuma tekannya hon ya sanguna nasi kobuli Arab apa nasi kobuli Indonesia ya. Amun kobuli Arab koneng, amun kobuli Indonesia bodas. Benar teh? Arek dararaang mah
Jam 11 arek daang apa arek lanjut? Hah? Benar. Biasanya sampai jam berapa? Seberapa di dia? Biasanya tiap tahun sampai jam seberapa? Tahun kapan sampai jam berapa? Jam 11. Enggak satu. Lewat 5 menit. Ibu-ibu arek lanjut. Lanjut, Bu. Amun ibu-ibu ngomong lanjut, gue lanjut, mansa bodoh buat bapak-bapak. Gak bakal berpikir. Lanjut. Ya cangges. Arek lanjut apa arek dahar? Gue toleransi orang. Lanjut, Pak. Dengarkan baik-baik. Jikalau cerita para nabi-nabi terdahulu bisa memantapkan iman Sayyidina Muhammad, bagaimana dengan cerita sejarah pemimpin para nabi dan rasul yang kelak di padang mahsyar yang akan memegang liwaul hamad, bendera yang akan berkibar satu-satunya bendera. Semua bendera yang kau lihat di muka bumi, walaupun bertereng berkibar dengan megah di tengah-tengah langit, demi Allah, kelak di padang mahsyar cuma ada satu bendera, tidak ada bendera yang lain, yaitu bendera liwaul hamad, bendera Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang bernaung, Allah izinkan untuk bernaung di bawah bendera tersebut, babaktuhum, beruntung mereka. Tapi barang siapa yang tersingkir dari bendera liwaul hamad, ingat, nggak ada bendera yang lain. Makanya ketika orang berebut bendera kuning, merah, hijau, pink, kita rebutin bendera Sayyidina Muhammad, gak bakal salah. Itu bendera kita, itu partai kita, itu tujuan kita, itu bendera yang akan kita lestarikan sampai akhir hayat kita. Liwaul hamad, bendera Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, sallu ala nabiyina Muhammad. Bagaimana dengan cerita dan sejarah manusia yang teramat agung, yang teramat istimewa di hadapan Allah Dzul Jalali wal Ikram? Maka benar apa kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Tahu bapak-bapak Maulid Habsyi Simtuduron? Ya bapak-bapak ahli bid'ah kabeh kosna. Nyaho teh Maulid Simtuduron? Pak, nyaho teh? Nyaho? Ente pas kia tak jujur, ngadenge enak daripada ditipuan. Tuh kos kia, ente berarti hadir maulid cuma dangkung gua. Benar apa kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuduron? Beliau katakan di dalam syairnya, masyi kama majma'il maulid yujallil qurun. Lah wagat au-taubatak ya taib idha batatuh, la wagat au-batak ya sarid idha batauh. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Ba'alawi, saya tambahkan ya, beliau berkata apa? Masyi kama majma'il maulid yujallil qurun. Gak ada perkumpulan di muka bumi ini perkumpulan seperti perkumpulan maulid seperti ini. Allah, berarti perkumpulan seperti ini bukan sepele, bukan hanya duduk, dengerin, makan, kenyang, pulang, bobo, enggak. Ini perkumpulan yang membawa berkah, bahkan berkat perkumpulan ini rahmat Allah aurkan, anugerah Allah tumpahkan. Bahkan perkumpulan seperti ini bisa mengangkat segala malapetaka dan musibah, dan pula bisa membuat negeri kita makmur. Shallu ala nabiyina Muhammad. Dan inilah perkumpulan yang saya namakan Jawami'ul Amal. Satu kali kau berkumpul, pulang kau ngeborong banyak amal di dalam satu perkumpulan. Inilah perkumpulan Jawami'ul Amal yang jarang ketemu silaturahmi, yang hatinya kopong, kosong, terhantar, sehingga merasakan cinta dan rindu terhadap Rasulullah. Yang duduk, yang jarang berzikir kepada Allah. Mulutnya yang kering melantunkan salawat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Benar apa tidak? Lalu berkumpul dengan para ulama, para solihin, lalu dilantunkan doa. Inilah
Suatu amal perkumpulan yang dinamakan jawami'ul amal, satu kali kau berkumpul kau memborong banyak amal. Alhamdulillah. Maka kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujaldil qurun. Gak ada di muka bumi ini perkumpulan seperti perkumpulan maulid. Lalu kata beliau, masyi kama majma'il maulid yujaldil qurun, bisa mengangkat segala musibah. Sutu, anak, apalagi tuh bahasanya? Kalau bahasa anak gaul apa? Bete, satu lagi ada galau, ya. Ini perkumpulan nih luar biasa. Saya yakin ya, ini bapak-bapak kreditannya banyak karena muka-muka kredit. Saya ingin bertanya, dari tadi hadir di sini kredit ingat apa enggak? Kalau ingat teman, jujur kita per-peran, ingat gak? Ibu-ibu sama kredit sendok garpu ingat gak? Luar biasa. Ini salah satu contoh, benar apa tidak? Masyi kama majma'il maulid yujallil qurun. Gak ada perkumpulan seperti perkumpulan maulid. Berapa banyak doa yang dihaturkan lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Berapa banyak lantunan salawat dan salam yang dihaturkan. Berapa banyak zikir yang diterbangkan. Berapa banyak hati yang kopong kembali cinta dan rindu terhadap Sayyidina Muhammad. Itulah modal iman kita dan keselamatan kita di dunia wal akhirah. Lalu apa kata Habib Ali Habsyi? Dah wagat taubatak ya taib idabatatu. Nih sekarang, bagi anda yang merasa belumuran dosa, bagi anda jiwa anda yang penuh dengan noda, setiap hari dosa kau lakukan, setiap hari kau berjalan tidak tahu diri dengan baginda Nabi Muhammad. Kau tidak tahu bagaimana cara berterima kasih dengan jasa yang begitu luar biasa. Bukan hanya 1 tahun 2 tahun ikhwan, bukan hanya 4 tahun 5 tahun ikhwan, 23 tahun beliau sudah korbankan harinya, korbankan menitnya, korbankan malamnya untuk aku dan kalian. Dialah Sayyidina Muhammad. Kau lupa pipinya berdarah tak kalah perang Uhud. Kau lupa gigi gerahangnya patah. Kau lupa kakinya berdarah dilempari oleh batu-batuan. Presidenkah? Bupatikah? Gubernurkah? Lah, dialah Habibuna Muhammad. Kau lupa dengan itu? Presidenkah? Bupatikah? Menterikah? La wallah. Dia manusia yang teramat agung di sisi Allah, yang telah mempersembahkan hari jam waktunya untuk kita, yang dipenuhi hatinya cinta dan kasih demi kita. Sampai di akhir hayatnya siapa yang dipanggil? Fatimah bintu Al-Hasanul Husain sibtuhu la, yang disebut aku dan kalian ummati ummati. Ada Habibuna Muhammad. Ini Nabi kita. Suka tidak suka kalian, senang tidak senang kalian, orang yang banyak amal atau pendosakah kalian? Demi Allah, tidak ada hati yang bisa meluluhkan hati yang beku kecuali cerita dan sejarah junjungan besar kita Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tak kalah mahalul qiyam, sebanyak apapun dosamu, kalau emang hatimu tidak luntur dan hening mengingat bagaimana jasa yang begitu luar biasa yang sudah dipersembahkan tanpa pamrih kepada kita, wahai umatnya, wallah, hanya hati-hati yang batu dan beku yang tidak bisa merasakan bagaimana cinta dan kasihnya baginda Nabi Muhammad. Saya yakin tak kalah mahalul qiyam, semua hati terpengaruh. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Bergerak semua hati karena cinta dan kasihnya melebihi luasnya langit dan pula melebihi luasnya bumi. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
karena waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih dan sudah mulai terlihat mata yang hadir sudah mulai melempem. Naon? Aing mah kenal sayup, anu aing kenal melempem. Bapak-bapak cicing kan aing udah ceramah. Karena waktu sudah jam 11 lebih, gak enak hati gue sama Kiai Haji Ainul Yakin. Dan juga ada saudara kita nih baru ketemu lagi, Ustadz Fatur Rahman, Masya Allah. Karena waktu sudah jam 11 lebih, kita singkat, oke? Apa mau lanjut? Pak, gue tantang lanjut. Kalau bapak-bapak bilang lanjut 1000 kali Kiai Haji Ainul Yakin suruh berhenti, gak bakal berhenti gue. Lanjut apa enggak? Baru untuk kejujuran terbukti singkat. Itu mulut yang tersalurkan ke perut. Kalau perut sudah mulai kerocok, selesai. Dengarkan baik-baik, kita singkat. Ketika kita mengetahui hal ini, bahwa perkumpulan yang diwariskan oleh para guru-guru kita, para orang-orang tua kita terdahulu, jilun ba'da jil, zamanun ba'da zaman, waktu demi waktu, zaman demi zaman. Inilah yang diwariskan oleh para guru-guru kita, yang diwariskan oleh para orang tua kita. Alhamdulillah masih terlestarikan sampai zaman kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjaga sampai hari kiamat. Amin. Setelah kita mengetahui bahwa perkumpulan seperti ini membawa manfaat yang begitu besar, dan salah satu manfaat yang besar akan tertanam iman yang kuat di dalam hati sampai kita menghadapi mati, sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini bukan main-main. Perkumpulan seperti ini jangan dianggap main. Perkumpulan seperti ini wajib dilestarikan, wajib per RT, bila perlu per rumah bikin menyambut kelahiran hari baginda Nabi Muhammad. Setelah kita mengetahui perkumpulan ini membawa berkah, membawa karomah yang begitu luar biasa, saya ingin menitip di akhir ceramah sedikit cerita dan kisah tentang baginda Nabi Mustafa. Supaya apa? Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu pulang malam hari ini matanya nggak bisa kicap-kicap mengenang begitu indah mulianya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Mau dengerin Pak? Gue bukan lagi mau dongeng malih kundang, bukan. Bapak-bapak mau dengerin? Pak, tumben bapak-bapak getol. Kalau di mana-mana udah cukup, perut lapar, badan gak enak, panas, keringat udah muncul, celana dalam udah basah, bib udah cukup. Bapak-bapak sini doang luar biasa. Ya walaupun tipu daya, senanglah hati gue. Yang penting hati gue senang. Kita sedikit ambil di akhir ceramah. Allah mengenalkan kepada kita sosok yang agung. Coba bayangkan, ini sosok yang teramat istimewa. Jikalau kau cari dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia sampai ke ujungnya, wallahil azim, kau tidak akan menemukan manusia seindah Muhammad, manusia secantik Muhammad, dan manusia yang hatinya penuh dengan kasih melebihi baginda Nabi Muhammad. Allah kenalkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, laqad ja'akum, baca bareng-bareng, laqad ja'akum azizun bil mu'minina. Dengarkan baik-baik, waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah 12, yang dimana kita berkumpul jam demi jam, jam demi jam untuk memedukasi dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad. Allah menceritakan kepada anda dan Allah mengenalkan kepada anda bagaimana sifat zahir dan batin jasadiyah kasih dan sayangnya baginda Nabi Muhammad. Allah mulai di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah aku datangkan kepada kalian, telah aku utus kepada kalian rasulun,
Dialah baginda Nabi Muhammad min anfusikum, dari jiwa kalian, dari jenis kalian. Allah tidak utus Nabi Muhammad dari bangsa malaikat. Allah tidak utus Nabi Muhammad dari bangsa jan atau jin, tapi Allah utus Nabi Muhammad dari bangsa kita semua, anak keturunan Adam, insan. Bersyukur nggak kita jadi manusia, Pak? Gue yakin sih bapak-bapak nggak pernah tuh mikirin itu. Pernah nggak Pak sehari gitu berpikir, alhamdulillah, ya Allah aku bersyukur kau jadikan aku manusia bukan tokek? Pernah nggak? Nggak jujur, pernah nggak? Pernah nggak? Nggak kan? Coba bapak pikirin, gimana kalau gue jadi tokek? Gimana kalau gue jadi cicak? Gimana kalau gue jadi semut diinjak-injak? Baru nempel ke gula diusir. Syukur nggak kita jadi manusia? Syukur. Kenapa? Karena semua para nabi dan rasul sampai baginda Nabi Muhammad min anfusikum, dari jenis kita. Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Nabi Muhammad diutus dari jenis kita, Pak? Karena di dalam segi bentuk yang paling ideal kita manusia, dari ribuan makhluk yang ada di langit, Pak, ribuan makhluk yang ada di bumi, Pak, yang paling sempurna di dalam segi bentuk kita manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malaikat tercipta dari cahaya. Nah, wow, itu tanda-tanda tuh udah dilirik. Kan gue baru ngomong tuh, kayak Nunagir, kayaknya ngasih wanti-wanti udahan, bro. Hah? Tapi masih pengen? Hah? Masih pengen jamaah? Hah? Kita gimana rakyat daripada di demo? Ini lagi enak-enak nongol lagi ganggu aja. Dengarkan baik-baik. Dengarin. Kenapa nggak malaikat tercipta dari cahaya ilahiyah yang tidak pernah bermaksiat, sujud selalu kepada Allah, ruku selalu kepada Allah? Pak, dengerin. Kedua kali Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril tak kala di Gua Hira, Nabi Muhammad sampai bergetar, Pak, turun menemui istrinya Sayyidah Khadijah, lalu berkata, ya Khadijah, zammiluni dathiruni inni ra'aitu makhluqan azimah. Aku telah melihat suatu makhluk yang besar, sayap kanannya ke masyrik, sayap kirinya ke maghrib. Itu bentuk malaikat Jibril, Pak. Lalu kenapa dari kalangan manusia? Karena bentuk yang paling sempurna dari makhluk yang ada di langit di bumi, yaitu kita manusia. Alhamdulillah. Makanya Allah firmankan di dalam surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, wa tini wa zaitun wa turi wa hadzal baladil laqad. Umur udah tua, surat At-Tin gak apal, malu lu sama kaca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, luar biasa. Sungguh telah aku ciptakan insan, anak keturunan Adam, fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang begitu sempurna dan ideal. Alhamdulillah. Makanya Allah utus baginda Nabi Muhammad min anfusikum. Tapi ingat. Kita semuanya ahli sunnah wal jamaah kan? Di sini nggak ada yang tukang bidah-bidahin, nggak ada kan? Ada nggak di sini? Ada nggak? Kalau ada, gue buang ke sumur. Di sini ahli sunnah wal jamaah semuanya, benar? Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini Nabi Muhammad manusia, iya, seperti kita. Nabi Muhammad manusia seperti kita. Kita sakit, Nabi Muhammad sakit. Kita minum, Nabi Muhammad minum. Kita tidur, Nabi Muhammad. Tapi ingat, kita ahli sunnah wal jamaah karena anugerah yang Allah berikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad, menjadikan Rasulullah manusia tidak seperti manusia, basyarun la kal basyar. Ya? Kok Nabi Muhammad manusia nggak seperti manusia? Nih gue kasih contoh, dengerin baik-baik. Duduk hamburan. Nih dengerin baik-baik. Waduh, lega. Nih dengerin baik-baik. Contoh, Pak, di dalam sejarah, Pak, Nabi
Kalau udah tidur siang hari bolong, Mbak, netesin keringat, tidak ada satu tetes keringat baginda Nabi Muhammad yang jatuh ke bumi. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu kemana keringat Nabi? Ini baru keringat, Pak. Belum jasadnya, belum kasihnya, cintanya, belum kecantikan, kegantengannya. Ini baru keringat. Nggak ada yang jatuh ke bumi. Lalu siapa? Kemana keringat tersebut? Para sahabat rebutan menadeni keringat baginda Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk dijadikan itir. Demi Allah, itir yang paling wangi di muka bumi keringatnya Sayyidina Muhammad. Salah satunya Ummu Aiman, ibunda daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang selalu menadeni tetesan keringat baginda Rasulullah. Coba kalau kita pikir, Pak, bapak-bapak yang hadir ngeluarin keringat, siapa yang mau ngerebutin? Kita per-peran, gue bukan ngejek, Pak. Istri juga enak sebenarnya. Kita nih kalau keringetan kita, Pak, siapa yang mau ngerebutin? Paling dua makhluk Allah yang paling seksi, nyamuk lah. Setuju? Udah bau hasem, bau apak, bau segala-gala. Basyarul lakal basyar. Keringatnya aja direbutin, Pak. Ini baru keringat. Kalau kita baca di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Lil Imam bin Nabhani, bagaimana beliau mensifatkan keringat Nabi, inna irqahu kallu'lu. Sungguh keringat Nabi, Pak, kalau sudah berlinang di keningnya, Allah, seperti mutiara yang berlinang berjalan di keningnya baginda Nabi Muhammad. Kalau bapak-bapak kayak kebo. Keringat kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue nggak mau panjang lebar, takut sakit hati. Ini menunjukkan innahu basyar. Nah, innahu basyar. Innahu min waladi Adnan. Rasulullah manusia, anak keturunan Adam. Walakinahu basyarun lakal basyar. Karena anugerah yang Allah buyarkan, yang Allah anugerahkan, menjadi sosok manusia yang teramat istimewa, yang tidak akan kau temukan dimanapun dunia ini berada. Sallu ala Nabi Muhammad. Contoh yang kedua, ini contoh yang kedua, biar bapak-bapak, Pak, di dalam sejarah, Pak, Nabi ini Nabi kalau berjalan di siang hari bolong, tak kala terik matahari nyener, itu nggak ada apa itu namanya, ini apa nih, Pak? Ini karpet, bego. Bapak-bapak begonya ke apa? Nabi kalau jalan siang hari bolong, Pak, nggak ada bayangan. Kalau menurut orang Sunda nggak ada kelangkangnya. Benar tak? Nah, naon dah ada kelangkangan. Kenapa? Matahari menjerit, malu mau ngasih bayangan terhadap jasad yang suci, jasad yang mulia. Matahari menjerit, cahayaku pantulan daripada cahaya yang keluar dari pori-pori wajahnya Sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, matahari akan aneh. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, bulan tidak akan terlihat cantik. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, langit yang biru tidak akan dipuji dan dipuja. Semua keindahan alam semesta bersangkut paut dengan cahaya Sayyidina Muhammad. Makanya Nabi kalau jalan siang hari bolong, Pak, nggak ada bayangannya. Malu matahari. Matahari cuma 5 watt, ini 1000 watt. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sok-sokan. Besok siang nyoba, gue ada bayangannya nggak? Pas jalan besok siang, bener nggak ada bayangannya. Lapor sama RT, lapor sama RW. Usir. Berarti anak saya. Kita kalau nggak ada bayangannya berarti kita anak tuyul, anak setan, anak genderuwo, atau ponakannya Kunti. Selesai. Baginda Nabi Muhammad, Habibullah, Nabiullah, manusia yang teramat istimewa. Kita singkat, 3 menit lagi pasil, setengah 12 pamali.
Azizun alaihi ma'anitum, kita singkat. Aziz alaih ma'anitum. Pak, jiwa Nabi dikenalkan oleh Allah aziz. Nggak mau ngelihat umatnya terbebani, nggak mau. Nggak mau ngelihat umatnya tersusahkan, nggak mau Nabi. Itu sifat Nabi. Nggak mau ngelihat umatnya menjadi batang api neraka kelak di akhirat. Nggak mau, itu sifat Nabi. Aziz alaih ma'anitum, yang memberatkan kalian wahai umatku, yang membebani kalian wahai umatku. Salah satu contohnya Pak, Isra Mi'raj berapa rakaat Allah wajibkan? 50. Nabi nawar Pak. Siapa Nabi Muhammad untuk menawar kepada Allah? Demi Allah, jikalau 50 rakaat tersebut hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad, tidak diwajibkan kepada kita, gak bakal Nabi Muhammad menawar kepada Rabbul Alamin. Tapi Nabi ingat sama mukanya bapak-bapak nih, orang-orang Cikeas. Aduh, muka-muka nalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan 50 rakaat, 17 rakaat sholat subuhnya KO. Makanya sering saya ceramah akhir di mana itu, saya tanya bapak-bapak sholat subuh jam berapa? Alhamdulillah bib, saya bersyukur kepada Allah, saya sholat subuh setiap hari istiqomah jam 7:15. Goblok kan? Bego kan? Coba Anda bayangkan. Aziz alaih 50 rakaat, ngelihat muka bapak-bapak nih, ngelihat muka kita ini, Nabi Muhammad kasihan. Nawar bolak-balik, bukan satu kali bolak-balik. 50 rakaat menjadi 15, 17 rakaat, yaitu sholat 5 waktu. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 3 rakaat. Gue tahu. Dari kecil gue diajarin asar 4 rakaat. Sengaja gue bilang asar 3 rakaat. Gue pengen tahu bapak-bapak masih sadar apa udah kelalap. Dari kecil gue tahu asar 4 rakaat, dari kecil gue belajar. Lagu 4 rakaat gue tahu. Lebih baik jangan jawab. Pakai dibenerin Bir. 4 rakaat gue tahu, dari kecil gue belajar. Asar 4 rakaat. Cuma gue pengen tahu bapak-bapak masih di alam sadar apa di alam lunak, gitu doang. Makanya gue sengaja asar 3, pakai dibenerin 4 sih. Dari kecil gue belajar, nggak perlu belajarin lagi. Alhamdulillah masih sadar, alhamdulillah. Coba Pak bayangin, 50 menjadi 17 rakaat. Allah. Coba Pak kalau 50 rakaat KO kita. 17 rakaat aja berapa banyak yang KO, benar ya? Makanya sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, si Fulan ta'akhkhara ani sholati subuh. Ini si Fulan terlambat sholat subuh. Apa kata Nabi? Ini riwayat diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dzakar rajul bala syaiton fi udhuni. Nih, yang sholat subuhnya jam 6:15. Dengerin baik-baik. Jam 6:15, jam 7:15. Apalagi ada tuh mantu baru jam 10:30, 11:15. Kalau ditanya sama mertuanya, lu sholat apa toh? Sholat duha, karena sama 2 rakaat. Saking malunya sama mertua. Tuh yang terlambat sholat subuh tuh 6:15, 7:15. Dzakar rajul bala syaiton min udhuni. Tuh telinganya dikencingin sama setan. Naudzubillah. Makanya adzan conge, qomat budek, bagian alarm aja jam 6:15 kerja bangun, emang dasar setan lu. Dikencingin sama setan. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, coba pilih antara dua, lebih baik dikencingin setan apa tikus, Pak? Pertanyaan cuma 2, bapak-bapak begonya jangan teramat-amat. Kan pada sekolah pertanyaan cuma 2, lebih baik dikencingin setan apa tikus? Emang bapak-bapak kebangetan begonya. Gue bilang ada 2 pilihan, lebih baik dikencingin setan apa tikus? Enggak, dua-duanya gue lempar pakai rida. Kemauan lo pakai rida mahal nih rida gue. Hah? Lebih baik apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue ngadepin orang-orang Cikeas, gue nya yang keburu apa, stroke.
azizun alaihi ma'anitum. Dan yang terakhir, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat cinta perhatian kepada kita. Dengarkan baik-baik kabar gembira terakhir tatkala Rasulullah berhadapan dengan para sahabat. Rasulullah berkata, wa syauqah ala ikhwani, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Ingat nih 14 abad lebih yang lalu, aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Lalu apa kata sahabat, ya Rasulullah, alas nabi ikhwani, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Apa kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara yang tadi kau ungkapkan ya Rasulullah, kau rindu kepada mereka? Dijawab oleh Nabi, dengarkan baik-baik, ini oleh-oleh untuk antum semua. Ulaikal qaum ya'tuna min ba'di amanu bi falam yarani, mereka orang Qom yang datang setelah aku tiada. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak hidup di zamanku dan tidak pernah menatap wajahku. Siapa mereka yang dirindukan oleh Nabi 14 lebih abad yang lalu? Kita semua, antum bagi yang hadir malam hari ini, surat cinta dari Nabimu, surat cinta dari Rasulmu. 14 abad yang lalu Rasulmu sudah berkata, teramat cinta kepada kalian, teramat rindu terhadap kalian, teramat kasih terhadap kalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, abadikan cinta Nabimu terhadap kami, abadikan kasih Nabimu terhadap kami. Ya Allah, ya Rabbana, malam hari ini kami berkumpul karena cinta. Jangan kau pupuskan, padamkan rasa cinta di dalam hati sampai akhir hayat kami. Matikan kami dalam keadaan cinta, matikan kami dalam keadaan kasih, sehingga kami bisa berjumpa dan berkumpul dengan kekasihmu Muhammad ibn Abdullah. Rabbana anfa'na bi Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Allahumma amitna alal mahabbah, Allahumma amitna alal mahabbah, Allahumma amitna alal mahabbah, Allahumma amitna alal mahabbah wajma'na ma'al mahbubin fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul. Bapak-bapak, hampura amun kapanjangannya, hampuranya amun kapanjangannya, makanya amun acara jangan ngundang saya, ntar kepanjangan lagi. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin. Jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama kita dengar tausiah dari guru kita Al-Habib Ali bin Husain Al-Asghar. Dan untuk